Kegiatan ekonomi. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut sebenarnya menunjukkan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia. Manusia setiap hari melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari terdiri atas produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan produksi adalah kegiatan menghasilkan barang atau jasa, atau kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut diolah lagi dan menghasilkan barang lain. Contoh, kain diolah menjadi baju. Nilai guna suatu barang dapat dibedakan menjadi 1. Nilai guna bentuk adalah suatu barang akan memiliki nilai guna apabila telah mengalami perubahan bentuk. Contohnya, kacang kedelai akan memiliki nilai guna lebih tinggi apabila diolah menjadi tahu atau tempe. 2. Nilai guna tempat. Nilai guna suatu barang akan menjadi lebih tinggi karena perbedaan tempat. Contoh, pasir akan bertambah nilai guna apabila dibawa ke toko bangunan. 3. Nilai guna waktu. Nilai guna suatu barang akan bertambah jika barang tersebut digunakan pada saat yang tepat. Contohnya, jaket digunakan pada saat kita kedinginan. Payung digunakan pada saat hujan atau panas. 4. Nilai guna kepemilikan. Nilai guna suatu barang akan bertambah bila barang tersebut telah berpindah kepemilikannya. Contoh, sepatu di toko belum memiliki nilai guna dan akan memiliki nilai guna jika dibeli oleh seorang kemudian dipakainya. Orang atau lembaga yang menghasilkan barang atau menambah kegunaan barang disebut produsen. Produsen adalah orang yang melakukan kegiatan produksi. Untuk melakukan kegiatan produksi, produsen harus mempertimbangkan 3 pertanyaan berikut. 1. What? Barang apa saja yang akan dihasilkan dan bahan apa saja? 2. How? Bagaimana memilih faktor-faktor produksi untuk memproduksi barang? 3. Whom? Kepada siapa barang produksi tersebut didistribusikan? Kegiatan produksi membutuhkan faktor-faktor produksi atau sumber daya ekonomi. Faktor produksi dapat dibedakan menjadi 4 faktor produksi, yaitu faktor alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. 1. Faktor produksi alam adalah faktor yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Contohnya, tanah dapat digunakan sebagai lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, ataupun tempat usaha. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah berupa kayu. Barang-barang tambang seperti emas, biji besi, dan air dapat digunakan untuk pengairan. 2. Faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi.
tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3. 1. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya dokter, guru, dan konsultan. 2. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang terlatih seperti montir, supir, dan penjahit. 3. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak mempunyai keterampilan seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. 3. Faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi juga bisa berupa barang. Contoh modal seperti gudang, bahan mentah, atau bahan baku digunakan dalam proses produksi. 4. Faktor kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Kewirausahaan merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan dengan efisien dan menguntungkan. Sekian, terima kasih.